Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pionir semuanya. Bagaimana kabarnya nih ya? Salam petir, jedar jeder, duar. Saya doakan semoga sehat selalu, lancar usahanya ya, biar sehat ya, biar banyak duitnya, biar seneng terus. Nah, kalau pi ini jadikan hiburan saja, jangan sewot-sewot. Nah, ya. Jadi pada video kali ini saya melihat komen-komen ya di konten saya di bawahnya ini. Saya kan udah jarang membuat video ya, membuat video sesempatnya saja ya, sesempatnya saja. Dan karena memang ya Pi Network ya gak ada perkembangan apa-apa ya, ya gitu-gitu aja ya. Sebelum kejadian talk ya, open minded jadi atau tidaknya. Tapi di sini ya, di sumber di berita bulukumba.com ya. Jadi saya akan membacakan berita yang menurut saya judulnya menarik nih ya, terkait Pi Network dan open minded. Nah, judulnya itu Pi Network buka kerjasama dengan perusahaan kripto untuk open minded. Nah, ini berita Bulukumba ini dapat info dari mana ini ya kan? Perusahaan kripto untuk open minded. Ngapain Pi Network minta apa namanya bekerja sama dengan kripto? Kan Pi Network bukan kripto katanya. Nah, di sini pasti banyak yang gak terima lagi. Nah, ini saya hanya membacakan dari berita Bulukumba ya. Jadi ada sumbernya katanya ya, gitu ya. Proyek kripto Pi Network semakin dekat dengan peluncuran Open Network atau Open Mainnet. Platform ini pun membuka peluang kerjasama dengan berbagai perusahaan layanan kripto dan bisnis umum. Nah, ini ya, ternyata ini itu membuka peluang kerjasama. Ya, jadi Pi Network ini membuka peluang kerjasama, bukan Pi Network yang kerjasama gitu ya. Nah, ini kan kalau apa namanya, kalau kita tidak terjebak hanya dengan membaca judul, banyak nih di sini ya, hanya membaca judul gak nonton kontennya sampai selesai, baru komen sana sini ngawur dan lain-lain. Ya itulah ya. Judul dibuat semenarik mungkin biar orang itu mau membaca, biar orang itu mau nonton gitu loh bro ya. Jadi bukan hanya seolah-olah apa namanya ngasal buat judul, enggak. Di dunia konten itu enggak seperti itu sistemnya ya. Oke. Menurut pernyataan resmi yang dirilis melalui akun Pi Network, kemitraan ini memberikan kesempatan unik bagi perusahaan untuk terhubung dengan lebih dari 60 juta pengguna aktif yang disebut pioneers ya. Tapi menurut saya 60 juta itu nggak aktif semua sih ya. Ya meskipun di Play Store di download sudah 60 juta, tapi menurut saya nggak semuanya aktif ya. Ini adalah peluang awal yang istimewa bagi bisnis untuk menjadi bagian dari ekosistem Web3 Pi Network yang berkembang pesat, tulis akun resmi Pi Network. Kemitraan ini akan memberikan akses ke komunitas global yang luas dengan lebih dari 155 negara yang sudah menggunakan mata uang kripto Pi. Nah, ya jadi para pionir ya, apa namanya, ternyata jelas sudah ya 155 negara orang menggunakan Pi Network ya. Jadi kalau kalian dikatain halu ya, kalian dikatain ini itu ya, banyak temannya ya. Bukan orang sini aja ya, orang luar aja berarti halu semua ya. Tapi memang dari semua hal yang luar biasa itu memang diawali dengan kegilaan dan kehaluan. Maksudnya berpikirnya tuh jauh ke depan ya, pesat ke depan. Nah, selain itu, perusahaan mitra akan dapat memanfaatkan interaksi yang lebih aman dan sesuai dengan regulasi berkat 14 juta pengguna Pi yang telah terverifikasi melalui proses KYC. Nah, ternyata update-nya sudah 14 juta yang sudah KYC, kurang 1 juta nih ya, biar segera open minded ya. Katanya kan syaratnya 15 juta KYC berhasil baru bisa open minded. Berarti kurang 1 juta. Sebagai platform blockchain terdistribusi secara luas, Pi Network menawarkan integrasi yang mudah melalui API standar industri, memungkinkan perusahaan untuk bergabung dan berkembang di dalam ekosistem ini. Pi Network berharap dapat menghadirkan lebih banyak mitra yang dapat memaksimalkan potensi bisnis mereka dengan masuk lebih awal ke ekosistem ini. Jadi memang kelebihannya Pi Network ini kan sudah jalan lama, komunitasnya banyak ya. Jadi memang kalau semuanya sudah memungkinkan ya, sesuai targetnya, sesuai rule-nya, ini ya tinggal jalan saja gitu ya. Mudah, tinggal jalan saja.
Kerjasama ini akan melibatkan berbagai layanan kripto, mulai dari bursa kripto, ya, dompet digital, hingga layanan pemasaran dan penyedia likuiditas. Ya bisa saja ya, P-Network ini menjadi jembatan ya, jembatan baru di dunia kripto, kasarnya wadah baru di dunia kripto, kasarnya seperti itu. Tapi kan bukan hanya di kripto saja, di bisnis-bisnis digital lainnya juga bisa. Waduh, mantap kan? Ya mantap lah ya. P-Network menekankan bahwa ekosistem yang kuat dan berkembang ini dirancang untuk memaksimalkan aksesibilitas baik bagi pengguna maupun mitra yang bergabung. Nah, ya sumber dari berita bulukumba.com. Nah, di sini Wallace ya, para pionir Wallace. Itu. Jadi saya di sini itu terserah kalian yang mau ngatain saya bodoh, tolol dan lain-lain, ya terserah lah ya. Terserah, itu bebas ya, Anda yang ngetik, Anda yang komen ya. Di sini ya saya juga nggak yang terlalu mencari uang di YouTube ya. Udah beberapa hari ini dan lihat saja jeda saya buat kontennya sudah lama, antara jeda 4 hari 5 hari gitu ya. Kalau orang serius cari uang di YouTube, di konten ya, cari uang YouTube di YouTube ini ya kan, pasti dia tiap hari upload. Tapi kalau saya tidak ya, saya ada kerjaan lain ya yang memang cukup menyita waktu. Lagian saya juga membahas ini ya, membahas apa gitu ya. Ya memang belum ada info yang benar-benar signifikan ya, info yang benar-benar legit. Nah, nanti kalau ada info open minded habis itu bisa dicairkan pinya, paling depan saya ya kan. Nah, jadi bagi kalian ya yang masih menganggap saya buat konten seperti ini karena udah tahu akun saya bakal di-banned, aduh apa sih kalian itu ya. Akun-akun saya mau di-banned ya kan, mau di blokir, mau di apapun itu ya terserah mereka lah ya, terserah mereka gitu ya. Toh saya juga di P-Network ini ya, saya jadikan hiburan, dari pertama saya jadikan hiburan, nggak ada beban ya. Toh saya juga ya istilahnya dari P-Network ini ya menambah teman-teman baru ya kan, punya banyak teman di luar kota sana yang berada di grup WA saya gitu ya. So jadi ya gak apa-apa lah, koin saya 100.000 lebih itu dibekukan atau diapakan ya. Kalau memang bukan rezeki mau gimana. Nah ya kan, kalau udah rezeki ya kan, mau apapun kalian yang tuduhkan ya, kalau udah rezeki saya ya rezeki gitu ya. Jadi tugas kita hanya menunggu ya, tak perlu rame-rame lah ya, nggak perlu rame-rame, nggak perlu rasis-rasis ke orang lain ya yang kontra terhadapi, nikmati aja.